KFC. Rasa ayamnya berbeda dari McD. Tempat makan yang selalu ramai di Indonesia dengan resep spesial yang dibuat oleh Colonel Sanders dan sekarang ada di Helm. Nggak ya, kita nggak ngebahas KFC hari ini. Kita mau ngebahas Sean Gelael. Dia siapa sih? Kok dia bisa nyetir mobil nomor 1 di Formula 2? Dan kok bajunya banyak banget tempelan? Sebelumnya kita kenalin dulu siapa sih Sean Gelael. Sean Gelael adalah pembalap Formula 2 di Dams dengan mobil nomor 1. Lahir di Jakarta, ayahnya adalah Ricardo Gelael yang sebelumnya terlibat di rally. Itu kenapa kita juga bisa lihat Sean geber rally di Meikarta. Gelael memulai go-kart di tahun 2006. Yang paling membuat Gelael bersinar adalah Formula Pilota di Cina bersama Eurasia Motorsport dengan rekan timnya Antonio Giovinazzi. Sean finish posisi keempat di standings, sedangkan Antonio memenangkan serinya di tahun itu. Tahun 2013, Sean berlanjut British Formula 3 dengan tim Double R Racing dengan rekan tim Antonio Giovinazzi dan Tatiana Calderon. Musim itu dimenangkan oleh Jordan King dan posisi kedua diambil oleh rekan timnya Antonio Giovinazzi. Dan di tahun itu juga ada Nicolas Latifi yang mengakhiri musim di posisi kelima. Sedangkan Sean Gelael berada di 10 besar, tepatnya di posisi ke-8. Tapi posisi ke-8 British Formula 3 tahun itu seperti posisi terakhir karena 5 pembalap di belakangnya hanya mengikuti 3 round sedangkan Sean mengikuti full season. Dan Gelael juga mengakhiri musim di belakang pembalap yang akan mendapatkan banyak podium dan kemenangan kalau ikut Formula W Series. Karena pembalap ini adalah salah satunya pembalap wanita yang ada di grid Formula 2 sekarang dan performanya di tahun 2013, Sean juga mengikuti seri Formula 3 Eropa, berdiri di depan rekan timnya Tatiana Calderon di posisi ke-28. Di standings dari 39 pembalap yang ada di musim itu, Sean pun kalah dengan John Bryant Meisner yang meraih 2 poin dari balapan 5 ronde. Di tahun itu pun ada rekan timnya Rio Haryanto di Manor yang berada di posisi ke-14 di standings dengan meraih 49 poin dari 3 balapan yang diikutinya. Wow. Tahun 2014, Sean melanjut balapan di Formula 3 dengan performanya yang membaik dengan timnya Carlin yang finish di posisi kedua dengan 704 poin dengan rekan timnya Tom Blomqvist yang berada di depan Max Verstappen dengan 420 poin. Antonio Giovinazzi berada di posisi ke-6 dengan 255 poin, sedangkan Sean berada di posisi ke-18 dengan meraih 25 poin. Tapi karir balapannya Sean diselamatkan dengan 3 balapan dan 3 podium di sirkuit Belgia Spa di seri British Formula 3. Tahun 2015, Sean naik pangkat ke GP2 dan Formula Renault. Seperti musim-musim pertamanya di seri sebelumnya, performa Sean masih kurang baik. Sean finish di posisi ke-19 di standings dengan 7 poin. Sean kalah dari Yu Kanemaru yang meraih 9 poin dengan balap 6 kali di musim itu. Di tahun itu, Sean juga sempat balap bersama Carlin di GP2 9 ronde dan tidak meraih poin sama sekali. Tahun 2016, Sean melanjutkan perjuangan Rio Haryanto di GP2 yang di tahun sebelumnya, finish ke posisi 4 di standings dengan Campos Racing bersama pembalap Formula E Mitch Evans. Tapi Sean tidak bisa menyamai performa Rio di tahun sebelumnya karena Sean hanya meraih posisi ke-15 di standings akhir GP2 2016. Sedangkan Mitch Evans berada di posisi ke-12 dengan 90 poin. Yang menariknya, Sean finish 1 poin lebih tinggi dari Nicolas Latifi. Di tahun itu juga ada pembalap Indonesia Philopas Arman yang bertanding di GP2 di 7 dari 22 balapan tidak finish akibat crash. Sean mengalami crashnya yang paling memalukan, yaitu crashnya di pit lane exit di Abu Dhabi. Tapi lagi-lagi karirnya Sean Gelael diselamatkan di satu seri yaitu Asian Le Mans dengan 2 kemenangan dari 2 balapan. Kok bisa ya? Kemenangannya tidak 100% ada di tangan Sean karena di endurance tidak bergantung dengan satu pembalap. Karena di endurance ada yang namanya driver switch. Sean bergantian mobil dengan Antonio Giovinazzi. Tahun 2017, Sean berlanjut di GP2 bersama Norman Nato di tim Arden dengan posisi akhir yang sama di posisi ke-15 dengan 17 poin. Tapi kali ini, Nicolas Latifi meraih posisi kelima di standings dengan 178 poin.
Walaupun begitu, Sean Gelael berada di posisi yang lebih tinggi dibanding Lando Norris yang hanya menyelesaikan 2 sesi balapan. Dan tahun 2017, Sean meresmikan menjadi test driver Toro Rosso yang bisa kita lihat kehadirannya di Free Practice Singapura, Malaysia, USA, dan Meksiko. Inilah yang tidak dialami Rio Haryanto. Walaupun Rio jauh lebih baik dari Sean, tapi sponsor appeal Rio kurang bagus dibandingkan dengan Sean yang sangat open di hadapan publik. Sedangkan Rio dianggap pembalap dengan reputasi yang kurang baik sehingga perusahaan Indonesia tidak banyak yang menghampiri Rio. Contoh terbaik pembalap dengan sponsor appeal yang buruk adalah Daniel Ticktum. Walaupun performanya bagus, tapi etikanya kurang baik, sehingga Ticktum harus kehilangan kontrak Red Bull-nya. Kasih info aja, yang punya license KFC Indonesia jagonya ayam itu Ricardo Gelael. Di tahun 2018, Sean melanjutkan Formula 2 dengan tim yang membawa Charles Leclerc ke Alfa Romeo Sauber, Prema dengan rekan timnya Nick De Vries. Di tahun itu, Prema berada di posisi kelima dengan 231 poin yang 202 poinnya diraih Nick De Vries, sedangkan Sean hanya mendapatkan 29 poin. Di tahun 2019, Sean melanjutkan karir Formula 2-nya bersama Prema dengan rekan timnya Mick Schumacher. Mick Schumacher adalah rookie di tahun itu, tapi Mick berhasil mendapat kemenangan pertamanya dan berhasil mengalahkan Sean Gelael dengan 38 poin di atasnya. Dan tahun 2020, Sean balapan di mobil nomor 1 Formula 2 di atas tim Dams dan meraih 3 poin setelah 12 sesi balapan. Ya, mungkin mimpinya balapan di Formula 1 memang bukan pilihan yang tepat Sean karena melihat karir 5 tahun di Formula 2-nya. Sean butuh perubahan drastis untuk meraih poin Super License F1. Sekarang Sean memiliki 6 poin Super License. Kalau Sean ingin balapan di F1 2021, Sean harus berdiri ke posisi 4 standings. Dan untuk mendapatkan itu, Sean harus berlatih keras dan mungkin Sean harus berhenti kuliah untuk bisa fokus karir balapannya. Sekedar info, Sean sekarang sedang mengalami cedera retak tulang belakang D4. Get well soon untuk Sean, dan untuk kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.